Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini para jamaah sekalian kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah, ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani, ya, mencontoh akhlak mulianya Rasulullah SAW sebagai akhlak Islamiyah kita, ya. Nah, maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita di bab selanjutnya, ya. Di bab 580, ya, apa yang diucapkan ketika kita bangun malam, ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas apa yang kita ucapkan ketika sebelum tidur atau setelah kita bangun tidur. Nah, bagaimana kalau kita bangun pada malam hari, ya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ya pada sepertiga malam itu ya Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwa ia turun di langit-langit bumi, ya, untuk mendengarkan ya doa-doa hambanya dan juga ibadah-ibadahnya lebih dekat, ya. Nah, seperti di hadis 1218, ya, dari Rabi'ah bin Ka'ab, ya, nah, menceritakan kepada Abu Salamah, ya, aku pernah bermalam di depan pintu Rasulullah SAW, lalu aku menyiapkan air wudhu beliau, ya. Kalau aku mendengar beliau, ya, di bagian waktu malam hari, ya, nah, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ya. Dan di bagian lainnya waktu malam beliau, ya, mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya. Nah, nah, itu yang beliau ucapkan ketika malam hari, ya. Jadi ini ya, kalau kita lihat sirah para ulama, ya, para jemaah sekalian, karena para ulama itu sebenarnya ada kitab sirahnya juga, ya, walaupun kitab sirahnya itu apa namanya terpencar-pencar, ya, sesuai dengan ulama yang meriwayatkan, ya. Para ulama pada zaman dahulu itu, ya, baik di pertengahan abad atau para tabiin, ya, para ulama itu pada malam hari nggak selalu mereka sholat malam, ya. Walaupun yang kita ketahui ya pada malam hari ya sholat malam lah gitu kan. Tapi para ulama itu bahkan ada yang mereka hanya bangun, ya, nggak berwudu, nggak bangkit. Apa yang mereka lakukan? Mereka tuh menghayati, ya, ya, faedah-faedah, makna-makna dari hadis, ya. Menghayati apa yang mereka dapatkan pada hari kemarin, ya, faedah apa yang mereka dapatkan pada hari sebelumnya, ya, ya. Itu juga menjadikan kita berfaedah pada malam-malam kita, ya. Nah, jadi ibadah jangan harus kita lakukan, kita pikir, oh, sholat malam, sholat malam, sholat malam, ya. Di sisi lain mungkin kita sholat malam 2 rakaat atau bahkan 4 rakaat, ya. Tapi kalau kita ada waktu lebih, ya, kita lakukan, ya, ibadah-ibadah yang lain, menuntut ilmu, ya, atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita, membaca tafsir-tafsir Al-Quran, ya. Nah, atau mungkin ya hanya sekedar kita melihat catatan pelajaran kita yang tiap hari kita lakukan, ya, nggak masalah, ya. Itu yang dilakukan pada malam hari, ya. Seperti Rasulullah SAW, ya, mungkin beliau tidak bangun malam untuk sholat atau bagaimana, tapi beliau berdoa, ya, memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, seperti yang kita lihat, ya, beberapa zikir yang Rasulullah SAW, ya, ucapkan, ya, ada subhanallah, ya, wa bihamdihi, ya, alhamdulillah rabbil alamin, ya, subhanallahil azim wa bihamdihi, ya. Nah, itu beberapa, ya, ucapan Rasulullah SAW ketika bangun malam, ya, Pak. Maka Pak, kita contoh, ya, mungkin kita saat bangun malam, ya, apalagi yang kerja, ya, bagi para bapak, ya, ketika bangun malam mungkin nggak bisa lama-lama, ya, karena butuh waktu istirahat lebih, ya. Berzikir pun tidak masalah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita amalkan, ya. Kita lanjut ke bab 581, ya. Nah, orang yang tidur dalam keadaan tangannya, ya, ada di lemak, ini maksudnya ya apa namanya? Masih kotor, ya. Belum membersihkan tangannya. Apa yang dilakukan dalam syariat Islam atau dalam syariat itu seperti apa hal tersebut, ya. Nah, seperti di hadis 1219, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, barang siapa yang tidur sementara di tangannya masih ada bekas makanan yang belum dicuci, ya, atau masih kotor tangannya, ya, kemudian dia mengalami sesuatu, maka jangan sesekali mencela saling terhadap dirinya, ya. Nah, inilah, ya, dalam Islam, ya, kaum muslimin itu dan juga para sahabat, ya, yang awal-awal itu
dicela oleh Rasulullah SAW ya ketika tidur dengan keadaan masih kotor. Ya, ketika tidur tidak mensucikan dirinya sendiri. Ya, nah, maka dalam syariat Islam ya, apalagi ini ada sedikit ya. Kalau di pondok itu biasanya diperintahkan ya dari ketua-ketua kamar atau dari para musyrifin ya. Sebelum tidur itu cuci tangan dan juga cuci kaki ya. Berwuduk dulu sebelum tidur ya. Nah, bahkan kita bisa kan ya, diingatkan kembali untuk jangan meninggalkan witir ya sebelum tidur ya. Nah, jadi dalam Islam pun pada zaman sekarang kita tidur itu ada adab-adabnya juga ya. Nah, itulah bagaimana sempurnanya syariat Islam ya. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis 1220 dari sahabat Abu Hurairah ya, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu ya. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda ya, barang siapa tidur sementara di tangannya masih ada bekas lemak atau kotoran, maka jangan sekali mencela selain terhadap dirinya. Ya, seperti di hadis sebelumnya ya. Nah, kita lihat di bab selanjutnya di bab 582 ya, mematikan lampu ya. Nah, ini biasanya yang diingatkan ya beberapa asatidzah ya. Nah, kita sebelum tidur ya, atau kalau di mahat-mahat itu diingatkan ya untuk mematikan lampu ya. Seperti dalam hadis 1221 ya dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, tutuplah pintu-pintu kalian ya, dan ikatlah suka itu apa, wadah air ya. Soalnya kan di Saudi sampai zaman sekarang ini, kalau di yang daerah-daerah itu mereka kan nggak punya pendingin air atau bagaimana ya. Jadi saat mereka panas itu cuacanya, mereka isi air dalam wadahnya mereka yang namanya sukok itu. Kalau kita ember ya, ditutup ya. Nah, nanti pada malam hari tutup ya agar nggak masuk binatang ya. Nah, dan telungkup kalian ya, bejana-bejana ya sama dengan ember ya. Ya, dan tutuplah tempat-tempat air kalian ya, dan matikan lampu. Ya, maka disyariatkan kalau kita punya botol minum itu atau gelas ya pada buat malam hari itu kan disyariatkan tutup ya. Botol gelas minum kita. Ya, kenapa ditutup? Ya, karena sesungguhnya syaitan ya tidak membuka penutup. Ya. Nah, karena kita tutup bejana-bejana tadi, ya. Dan juga tidak melepas ikatan, ya, serta tidak membuka tempat-tempat air dan sesungguhnya ya tikus menjalarkan api ya dengan cepat ke rumah manusia, ya. Nah, yang mana ya kita paling takut kalau tikus itu kan binatang yang kotor ya, ya. Walaupun dalam Islam ya pada zaman sekarang tikus itu nggak najis tapi kotor, ya. Jadi para ulama bersepakat tikus itu nggak najis, ya. Jadi kalau kita ada wudhu kemudian kita terkena apa namanya bagian tubuh kita dengan tikus itu nggak najis, tidak membatalkan wudhu ya. Nah, tapi kotor itu yang kita takutkan. Tapi kan kita tidak ingin bejana-bejana air kita termasuki oleh binatang-binatang yang kotor ya. Nah, kemudian kita lanjut para jemaah sekalian ya. Jadi 1222 ya, dari sahabat Ibnu Abbas kembali ya. Ia berkata ya, Ja'at fa'roh. Fa'roh itu dalam bahasa tikus ya. Datang lalu memulailah menyeret ya, sumbudian ya. Lalu ya menyeret kotoran-kotorannya ya. Nah, lalu pergilah ya seorang budak perempuan ya menghadik tikus itu, ya mencela tikus itu ya. Nah, karena mengotori bejana-bejana air. Sehingga Rasulullah SAW bersabda ya, biarkanlah tikus itu ya. Kemudian ia membawa tikus itu lalu melemparnya ke atas kain ya penutup ya. Nah, penutup kepala yang sebelumnya beliau duduk di atasnya. Ya, lalu terbakarlah kain itu seluas mata uang dirham. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda ya, apabila kalian tidur, maka padamkanlah ya uh, apa namanya? Kalau dalam zaman dahulu itu lentera ya, yang ada apinya ya. Karena syaitan menuntun ya seperti ini pada yang seperti itu ya, lalu membakar kalian. Maka kalau zaman dahulu lentera itu sama Rasulullah SAW pada malam hari dimatikan ya, disuruh untuk matikan ya. Nah, karena sungguhnya syaitan menuntun ya hal seperti itu ya. Nah, menuntun kepada lentera-lentera yang masih menyala ya. Nah, maka dikaitkan dengan lampu-lampu ya. Nah, maka kalau kita tidur ya usahakan lampu itu apa namanya dimatikan ya. Kalau zaman dahulu kan ditakutkan kalau api itu lentera api itu kan
menjalar ya kepada kain-kain rumah. Itu yang ditakutkan ya. Nah, kita lanjut ya di hadis 1223 ya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bangun di suatu malam ya, tiba-tiba ada seekor tikus yang mengambil sumbu lampu ya. Nah, lalu tikus itu membawa kain ya, membawanya kain ke atap dan dapat membakar rumah ya. Nah, yang itu yang ditakutkan ya, maka Rasulullah SAW melaknatnya dan menghalalkannya bagi orang-orang yang sedang berihram untuk membunuhnya. Nah, jadi kita tahu ya, kalau kita berihram, ya apalagi dalam apa, kalau sudah berihram ya, kita kan nggak boleh membunuh binatang-binatang melata. Ya. Tapi ini salah satu binatang yang apa namanya Rasulullah SAW bolehkan untuk dibunuh. Ya. Nah, yaitu ketika ada tikus yang membahayakan atau membawa barang yang bisa membahayakan kaum muslimin ya di sekitarnya. Ya, maka boleh untuk membunuh tikus ya. Nah, seperti kita boleh membunuhnya apa? Nah, cicak ya. Walaupun dalam kita berihram, ya para ulama, sebagian ulama itu nggak memperbolehkan untuk kita membunuh cicak. Yang boleh tikus itu, ya, yang membahayakan di sekitarnya. Ya. Nah, seperti di bab selanjutnya para zaman sekarang, jangan membiarkan sumbu api yang menyala. Ya. Kalau kita zaman sekarang mungkin mengecek kompor ya, kita meninggalkan rumah atau kita tinggal tidur ya pada malam hari ya. Nah, seperti di hadis 1224 ya. Nah, dari Salim dari ayahnya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, janganlah kalian membiarkan sumbu api menyala di rumah-rumah kalian, ya, saat kalian tidur, ya. Nah, karena itu ya seperti tadi mudorotnya ya, nah, takut menjalar ke kain-kain di sekitarnya, ya. Dan kita lanjut di hadis 1225 dari sahabat Ibnu Umar, ia berkata, ya, nah, ayahnya yaitu Umar bin Khattab sendiri, ya, berkata sesungguhnya api itu adalah musuh, ya, atau bisa membahayakan ya maka waspadalah terhadapnya ya, maka Ibnu Umar memantau api keluarganya dan mematikannya sebelum dia tidur di waktu malam ya maksudnya api keluarga itu apa namanya lentera-lentera yang ada di rumahnya ya. Kemudian kita lanjut ya di hadis 1226 ya, dari sahabat Ibnu Umar kembali ya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, janganlah ya la tatruku ya janganlah kalian tinggalkan atau biarkan api itu menyala di rumah-rumah kalian. Ya, karena itu sungguhnya musuh-musuh kalian. Ya. Hmm. Yang tentu membahayakan kita. Ya. Kita lanjut para jamaah sekalian. Ya. Di hadis 1227. Ya. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Ia berkata. Ya. Nah, ihtaraqo bil Madinah. Ya. Terjadi kebakaran di sebuah rumah di Madinah. Ya. Nah, rumah tersebut ya bersama penghuninya di malam hari ya. Ya. Yang menyebabkan mudarat bagi penghuni rumahnya. Ya, kemudian yang demikian itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka beliau bersabda, ya, sungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian. Ya, apabila kalian ingin tidur, hendak tidur, maka matikanlah lentera-lentera api di rumah kalian. Ya, nah itu dalam masalah kalau kita punya apa namanya lilin ya, kalau misalkan lilin atau misalkan kompor, ya, mohon dicek sebelum kita meninggalkan rumah atau tidur. Ya. Nah, mungkin kita lanjut para jamaah sekalian ya di bab 584 ya. Nah, memandang baik atau kita berhusnuzon kepada hujan ya. Nah, kenapa? Ya, karena sampai zaman sekarang pun ya banyak manusia itu mencela hujan ya. Nah, itu dari zaman Rasulullah sudah ada para jamaah sekalian. Ya, maka dalam syariat Islam bagaimana? Ya, kita di hadis 1228 ya dari sahabat Ibnu Abbas ya bahwa ya apabila langit mencurahkan hujan, bahwa Allah menakdirkan hujan ya, maka ia berkata ya, wahai ya nah, budak-budak perempuan ya, keluarlah ya, keluarkanlah pelanaku, ya, keluarkanlah pakaianku juga. Ya. Kemudian dia membaca ayat dalam Al-Quran ya, surat Qaf ya, ayat 9 ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalana minas sama'i ma'an mubaraka. Ya. Dan kami turunkan hujan itu supaya membawa berkah untuk kalian, bukan untuk dicela. Nah, jadi mafhumul mukhalafah ya, pemahaman sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pujian dalam Al-Qur'an yang mana Allah tidak cela dalam ayat yang lain ya, dengan syarat tidak dicela dalam ayat yang lain ya. Misalkan jangan kita cela ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut untuk membawa kebaikan
Ya, maka barang siapa yang mencela hal tersebut berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah min dzalik. Ya, karena mencela takdir Allah yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an, ya. Dalam hadis-hadisnya Rasulullah, ya. Kemudian kita lanjut ya, para jamaah sekalian di bab selanjutnya, ya. Nah, menggantung ya beberapa barang ya. Kalau zaman dahulu kan cambuk ya, untuk kita berwanti-wanti terhadap orang yang jahat, atau kita kalau zaman sekarang seperti pencuri ya, atau maling. Ya. Nah, seperti hadis 1229, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan agar menggantung cambuk-cambuk ya, di dalam rumah. Ya. Nah, yang mana kita bisa di kandungan hadis ini, kenapa sih harus menggantung cambuk pada zaman Rasulullah? Ya. Yang mana di ya pada poin pertama ya, penghuni rumah itu melihatnya sebagaimana terdapat pada hadis marfu ya. Nah, hadis marfu itu ada yang terpotong sanadnya ya, yang diriwayatkan oleh Jabir ya. Nah, kemudian di poin kedua ya, penggunaan cambuk untuk mendidik ya bagi penghuni rumah ya. Nah, saat dibutuhkan atau untuk tujuan-tujuan melindungi penghuni rumah tersebut. Ya. Kalau kita kan zaman sekarang ya di Indonesia ilegal ya, membawa barang-barang senjata tajam ya. Tapi kalau kita untuk melindungi diri sendiri ya, kita harus wanti-wanti ya apa yang kita siapkan ya. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah ya. Kalau pada zaman sekarang ya, tidak sampai seperti itu ya nggak masalah, gitu kan. Kita harus menerapkan hadis sesuai dengan kondisi kita pada zaman ini ya. Kita lanjut para jemaah sekalian ya. Di bab 596 ya, menutup pintu pada malam hari. Ya, ini syariat juga. Ya. Bagaimana kita menjaga privasi kita ya, sesuai dengan ayat yang turun ya, sesuai dengan kejadian Umar bin Khattab ya. Ya, yang pernah kita bahas juga. Seperti di hadis 1230 ya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata ya Rasulullah SAW bersabda ya, iyakum wassabat. Ya, janganlah kalian berjalan keluar rumah ya setelah datangnya kesunyian malam. Ya, jadi malam itu memang tempatnya kita untuk berlindung ya, berteduh. Ya, karena seseorang di antara kalian tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebar ya dari makhluk-makhluk ya. Allah sebar malam dan hari itu ya, pada siang dan juga malam itu ya dengan takdir-takdir yang berbeda. Ya, maka ya Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, tutuplah pintu-pintu kalian ya, dan ikatlah tempat-tempat berjana air kalian itu ya. Nah, serta baliklah wajan-wajan kalian ya, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Ini syariat dalam Islam ya. Ketika kita malam ya, kita lebih waspada ya. Nah, terhadap makhluk-makhluk yang keluar ya, bukan hanya makhluk ya. Yang dimaksud sini bukan makhluk gaib atau bagaimana ya, seperti tadi ya, seperti tikus atau hewan-hewan yang memang melata yang keluar pada malam hari ya. Nah, maka tutuplah bejana air ya. Wajan-wajan kita ya, maksud piring-piring kita jaga ya. Nah, dirak-dirak yang tertutup, kemudian matikan lampu-lampu kita ya. Nah, nah, ini ada musnadnya. Musnad itu biasanya apa? Penjelas hadis dari beberapa imam ya. Ini ada penjelas hadis ya di kitab musnad ya. Kitab musnad itu kitab hadisnya Imam Ahmad ya. Jadi kitab musnad ya, para jemaah kalau dengar kitab musnad itu kitab hadis akhlaknya Imam Ahmad ya. Seperti kitab hadisnya Imam Bukhari yang akhlaknya kan ada mufrad. Kalau khusus punyanya Imam Ahmad itu kitab musnad yang beliau tulis dalam penjaranya ya. Setelah beliau di penjara itu kan beliau nulis kitab, salah satu kitab musnad ini ya. Nah, diriwayatkan juga dalam hadis itu ya sama ya. Nah, dengan hadis yang kita bahas sebelumnya ya. Kita lanjut para jemaah sekalian ya. Di bab 597 ya. Nah, mengumpulkan atau ya mengembalikan anak-anak ke rumah ya pada saat waktu masuk ke waktu Isya ya. Nah, ada syariat dalam Islam ya. Kalau Indonesia kan kita bisa kalau kecil ya. Ya kalau anak ya, maksudnya pas anak kecil itu ya ditakut-takuti kan ya. Kalau udah maghrib pulang gitu kan. Ya. Ya, seperti di hadis 1231 ya, ya, dari Jabir bin Abdullah kembali ya, dari Rasulullah SAW beliau bersabda ya, cegahlah anak-anak kalian keluar ya, ketika sudah masuk waktu Isya ya. Nah, jadi kan kalau kita dalam syariat Islam, ghurubus syams, turunnya matahari itu, terbenamnya matahari itu kan maghrib.
Kalau udah isya itu full matahari itu sudah terbenam, jadi nggak ada cahaya dari manapun. Ya. Kalau maghrib itu kan masih ada cahaya, tapi udah mulai meredup ya, udah mulai turun matahari. Itu saat syaiton mulai bergerak. Ya. Nah, jadi kalau bilang ya, syaiton itu mulai bergerak pada saat setelah isya. Ya. Itu bukan hanya apa kalau kita bilang mitos ya, itu syariat Islam ya, ada. Ya. Nah, dan hadisnya ya sahih ya dari riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahkan ya, berarti mutafakun alaih. Ya. Nah, dua imam yang sahih dalam periwayatan hadis meriwayatkan dengan mungkin lafaz atau matan yang berbeda atau sanad yang berbeda bisa. Ya. Nah, karena kalau akhro jauh sohihen baru dengan matan atau dan juga sanad yang sama gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi ya. Nah, dalam Sahih Muslim pun ya sama ya, diriwayatkan dengan hadis yang sama ya. Nah, jika petang tiba ya, maka laranglah anak-anak untuk keluar ya karena syaitan itu berkeliaran pada waktu itu ya. Nah, dan jika bagian malam itu berlalu, maka biarkanlah mereka. Jadi kalau udah malam udah selesai ya, subuh sudah mulai berkumandang azan, boleh kita lepas lagi anak-anak kita ya. Berarti dari kedua hadis ini ya, dari riwayatnya Imam apa namanya Bukhari di Adabul Mufrad ini dan juga kitab Ashribah ya. Nah, bagi di kitabnya Sahih Muslim ya, memang maknanya sama ya. Jangan biarkan anak-anak keluar pada malam hari ya. Nah, yang mana kita lestarikan ya syariat Islam ini ya. Kita jadikan ini sebagai ya adat-adat kita. Jadi adat nggak cuma ya tentang adat-adat apa di Indonesia Nusantara enggak. Ya, kita jadikan adat-adat itu sebagai atau syariat Islam itu sebagai adat-adat kita. Ya, kebiasaan kita dalam mendidik anak-anak, bagi diri kita sendiri, ya, bagi keluarga kita, ya. Nah, kita lanjut pada jamaah sekalian. Nah, ini yang dilarang nih, salah satu yang dilarang ya dalam Islam mutlak. Apa itu? Mengadu binatang. Ya. Nah, seperti hadis 1232 ya, dari Mujahid ya, kemudian dari sahabat Ibnu Umar, ia tidak menyukai mengadu binatang. Ya, bukan hanya tidak menyukai, ya. Dalam Islam itu namanya tahrish ya. Tahrish itu adu binatang ya, mengadu binatang. Itu dilarang dalam Islam. Zolim, ya nggak boleh. Memaksa binatang untuk ya mengadu ya, memaksa untuk mengadu binatang lebih tepat, nggak boleh. Ya. Dalam Islam ini sebenarnya dalam kitab Imam Muslim lebih banyak ya, karena yang kita ketahui kan kitab Imam Muslim kan Sahih Muslim kan itu 15 ribuan hadis ya. Kalau Imam Bukhari itu Sahih Bukhari itu 8 ribu hadisan. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ada kesempatan kita bisa cari lebih komplitnya di kitab Imam Muslim karena beliau lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Imam Bukhari. Kemudian kita lanjut ya ke bab 589 ya. Nah, apa yang dilakukan dalam Islam ketika mendengar gonggongan anjing atau ringkikan kedelai ya. Nah, dalam Islam itu ada syariatnya. Ini kalau bagi yang pernah di ma'had atau pondok sudah sering ya mendengar ustadz-ustadz mewanti-wanti tentang bab ini ya. Yang seperti bab 1233 ya, dari Jabir bin Abdullah kembali ya dari Rasulullah SAW beliau bersabda ya. Kurangilah kalian keluar saat tiba kesunyian malam yaitu setelah Isya. Ya, karena semuanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hewan-hewan melata yang dia sebarkan. Jadi memang ya dari zaman Rasulullah atau bahkan ya memang ini tabiat yang mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, saat malam hari itu banyak hewan-hewan melata yang keluar. Barang siapa yang mendengar gonggongan anjing atau mendengar ringkikan kedelai, ya, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah ya. Ya, yaitu taif billah ya, auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Nah, ya, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ya. Isti'ad itu ya kalimat auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu bukan cuma untuk baca Al-Qur'an ya, para jemaah sekalian. Itu zikir kepada Allah ya. Nah, sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Nah, ini yang seperti kalau apa biasanya beberapa santri itu udah mengetahui ya kalau ada gonggongan anjing dan ingin kedelai ya atau ustadz-ustadz itu bilang Hai Ustadz. ah ya apaan ya keledai keledai ya apaan ya syukur nomnya dikoreksi ya kalau kedelai apa ya biji kedelai jadinya kan. Nah, keledai kalau di pondok-pondok itu ustadz-ustadz juga bilang kuda ya kalau ada yang ingin keledai gonggongan anjing itu ya. Nah, itu memang mereka itu melihat
hal goib. Ya. Ini bukan apa, bukan ini umumnya, bukan apa kayak dukun-dukun gitu enggak. Tapi memang seperti itu ya. Seperti dalam hadis ini. Ya. Karena sungguhnya ya mereka melihat apa yang tidak kita lihat. Itu benar. Ya. Hakikatnya benar. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan apa yang mereka bawa. Ya. Jangan takut para jamaah sekalian. Sungguhnya kita lebih kuat daripada mereka. Ya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di kitab At-Tabrani juga ya. Imam Tabrani itu kan imam hadis juga, ya. Nah, yang diriwayatnya sanatnya berbeda ya. Tapi hadisnya marfu, ada sanat yang terpotong ya. Nah, apa yang dikatakan dalam kitab At-Tabrani ya. Layan hakul himar, ya, himar itu keledai, ya. Keledai itu tidak mengeluarkan suara. Yanhak itu mengeluarkan apa? Suara hewan, ya. Kecuali karena melihat syaitan, ya, atau sesuatu yang mewakili syaitan, sihir yang dimaksud, ya. Nah, jadi ikan kedelai ya, dalam banyak hadis sebetulnya, nggak cuma hadisnya Imam Bukhari dan juga Imam Tabrani, diriwayatkan ya memang ringkikan kedelai, keledai atau gonggongan anjing itu menandakan bahwa ada syaitan yang sedang melintas, ya, atau ada suatu sihir yang sedang berlaku pada wilayah tersebut, ya. Hmm. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kita lanjut ya para jamaah sekalian, ya, di hadis 1234 ya, dari Jabir bin Abdullah kembali ya, Rasulullah SAW bersabda ya, "Nah, jika kalian mendengar gonggongan anjing atau ringkikan keledai ya, di waktu malam hari, maka berlindung kepada Allah, ya. Sebab ya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Tutuplah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah padanya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Karena syaitan tidak akan membuka pintu yang ditutup dan asma Allah yang disebut, ya. Nah, tutuplah bejana-bejana kalian pada malam hari, ya, kirbah-kirbah dan juga baliklah apa cawan kalau sekarang apa eh, piring-piring kalian. Jagalah piring-piring kita agar ya tidak dikotori atau tidak ya menjadikan itu tempat wadah untuk syaitan. Ya. Hmm. Sudah ya para jamaah sekalian. Jadi ya dalam Islam pun ya syariat-syariat seperti itu ya kita wajib mengimani. Ya. Nah, bukan kita malah syirik ya. Ini enggak biar beda. Ini ada syariatnya ya. Kalau nggak ada syariatnya baru kita syirik. Ya. Kita lanjut ke hadis 1235 ya, dari Umar bin Ali Al Husain ya, dari Rasulullah SAW ya. Ibnu Had berkata ya, Surah Bil ya menceritakan kepadaku ya dari Jabir, ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, kurangilah keluar saat kesunyian malam telah tiba, ya, karena sesungguhnya ada makhluk-makhluk yang Allah sebar pada malam hari, ya. Bila mana kalian mendengar gonggongan anjing atau ringkikan keledai, ya, maka berlindunglah kalian dari syaitan, ya. Maka beristiaz billah ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, sampai hadis 1235 para jamaah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ya tentang adab kita ketika bangun malam, apa yang kita zikirkan, ya. Nah, kemudian kita tentang ya eh, syariat-syariat ketika mendengar gonggongan anjing atau tinggikan keledai, ya. Cukup ya insya Allah ya para jamaah sekalian. Cukup, cukup Ah, Pak. cukup insya Allah. Insya Pak Allah. Afan Ustadz, kalau ringkikan kuda nggak sama kan sama keledai? Beberapa asatidzah itu menyamakan, ya. Karena Eh, di beberapa pondok itu kan biasanya di belakangnya ada kandang gitu ya. kandang Ya, kuda gitu. kandang kuda ya. Seperti di Alir saat itu sekitar itu kandang kuda semua, ya. Sama ya beberapa pabrik-pabrik itu kan ya pasti ada pabrik hewan gitu kan. Ya, pabrik ada ayam ya, kandang ayam. Itu pusat-pusat itu memang udah mengingatkan dari kita pertama kali masuk pondok itu kalau dengar apa ringkikan kuda ya atau ngomong anjing ya punya masyarakat ya kita disyariatkan untuk beristiadah ya auzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Jadi ya menurut Ana insya Allah ya Ustadz juga nggak bakal mengkiaskan dengan kias yang batil ya. Insya Allah Ya. ya Ana mengikuti pendapat Ustadz Ana ya dari dahulu ya kuda sama sama kayak keledai sama ya. Kalau meringkik itu ya berarti Ustaz, ya adol Pak Ustaz, maaf. Tetangga kan ada orang Cina, Nah, ada anjing dua.
setiap azan subuh, setiap azan maghrib, dia kayak nangis gitu. Kenapa ya Pak Ustadz? Wallahu alam umurnya. Anjingnya. Ya wallahu alam ya, itu umur ghaibiyah ya. Itu perkara goib yang mana ya kita nggak tahu ya. Seperti tadi ya, di hadis ini kan diriwayatkan bahwa salah satu apa ya, kekuasaan yang Allah berikan kepada hewan-hewan yang mana kita nggak tahu ya, seperti tadi onggongan anjing ya, ringkikan kedelai, yang habis ini kita bahas adalah kokokan ayam ya, ayam jago ya. Ya itu umur ghaibiyah ya, maka hewan-hewan itu bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya, dan itu waki soheh ya kan. Makanya kalau misalkan kayak tadi ya, anjing ada yang menangis atau misalkan kayak kucing menatap dengan tatapan kosong, ya walau alam kita nggak tahu ya. Ya itu walau alam, mana juga nggak bisa menjawab umumnya kalau yang hal-hal goib selain yang dengan hadisnya Rasul ya. Ya, Pak Ustadz. Kalau fik itu umumnya jadi ya apa namanya, seperti yang tadi pertanyaan pertamanya kuda ya sama. Kuda itu walau alam ya menurut Anda juga sama ya. Seperti kalau yang tadi pertanyaan kedua, anjing menangis itu ya walau alam ya. Jadi hewan-hewan yang mana biasa kita pelihara pun ya, kucing atau misalkan masyarakat bisa memelihara anjing bagi non muslim ya, mereka bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, dan itu wakil ada hadisnya seperti hadis yang barusan kita bahas. Ya Pak Ustadz. Ustaz, Itu apa ya. mau tanya sedikit lagi Ustaz? Tambahan Boleh, boleh nggak? boleh, tafadhol silakan. Tadi saya dengar ada kalau kita tidur malam itu kan lampu-lampu dimatikan, Iya, ya kan? iya Nah kalau misalkan ada kan beberapa orang kan tidak sama semua. Ada yang bisa Hmm, mati dalam keadaan mati lampu dalam keadaan tidur. Nah hmm. seperti saya itu kalau misalkan mati lampu dalam keadaan tidur itu nggak bisa, itu gimana Ustaz? Itu walau alam ya, karena memang kita kan ngikutin syariat dulu di awal, kemudian kalau misalkan nggak bisa bagaimana. Biasanya kalau masalah eh, umur di muamalah ya, masalah muamalah itu biasanya Rasulullah SAW menganjurkan ya, menganjurkan saja ya, tidak sampai Rasulullah SAW kalau misalkan nggak dilakukan makruh hukumnya. Insya Allah nggak sampai derajat seperti itu Om ya. Jadi kalau misalkan kita bisa melakukan ya nggak masalah, tapi kalau nggak bisa ya sudah, kita kembalikan kepada diri kita lebih nyaman gimana, bagaimana kita lebih nyamannya gitu kan ya. Jadi seperti Ya, itu Om ya. Insya Allah baik. itu pendapat dari Anda Nah ya. Ustaz. Kenapa kok pendapatnya begitu Ustaz ya, karena dari pondok pun Insya Allah beberapa pondok ya, kalau misalkan ada santri yang nggak bisa tidur saat pada malam hari ya, lampu dinyalakan ya paling cuma didatengin aja oleh ustadznya, ditanya kenapa nyalain lampu ya, nggak sampai dimarahin, nggak sampai harus mati gitu. Insya Allah nggak masalah Om ya. Kita Nah lanjut Ustaz. ya. Ya. Syukur Mau Om ya. nanya, Ya tapa dulu Om, silakan. Ana pernah dengar kalau malam anjing menggonggong itu kan katanya syaiton lewat, tapi Hmm. kalau pagi anjing menggonggong katanya malaikat, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Apa itu betul, Ustaz? Nah itu sama tadi pertanyaan seperti yang pertanyaan kedua Om ya. Ya Anda juga belum mengetahui tentang hal tersebut ya Om ya. Kalau Hmm, pagi hari apakah anjing menggonggong itu termasuk melihat malaikat? iya. Ya, karena dalam hadis ini kan umum, nggak menyebut hanya pada malam hari atau siang hari gitu. Berarti kalau Oh, dari pribadi Anda nggak bisa menjawab tentang hal-hal goib itu, tapi yang menurut Anda secara mutlak dari hadis ini bahwa gonggongan anjing itu secara mutlak Om ya, dari hadis ini ya berarti si hewan tersebut melihat yang melihat syaitan gitu. berarti kalau yang anjing menggonggong di pagi hari kita tidak boleh mengamalkan itu ya sebelum ada dalil. Betul. Jadi dalam hal kecil aja apapun ya Om ya, yang berkaitan dengan ibadah, kalau nggak ada dalilnya jangan asal kita amalkan Om ya. Oh, Jadi itu ya belum ada dalilnya ya Ustadz ya kalau belum yang ya, belum kita pagi. temukan. Iya. Kalau Oh pada iya baik pagi hari, ya, apakah sang anjing melihat apa namanya malaikat. malaikat ya walau alam. Dan Iya, Ana belum menemukan ya hadisnya. Ya ya maka baik. hadis-hadis seperti itu Om, itu kalau kita cari di kitab-kitab hadis yang ringkas ya, yang masih ustadz-ustadz sekarang itu kumpulkan, nggak nemu itu Om. Ya Oh, makanya kita bahas seperti ada Mufrad, mm, kitab-kitab hadis yang lain ya, seperti kitab Musnad ya. Kenapa ya? Karena memang ada hadis-hadis yang tidak jarang kita dapat. Hadisnya sahih tapi jarang masyarakat dengar atau jarang disebarluaskan.
Ya, bukan nggak penting, tapi mereka ya mungkin kaum muslimin belum memandang ini penting gitu, atau belum mereka butuhkan. Ya ini yang kita dapatkan, ya kan, masya Allah ya. Kita dapat rezeki yang mana banyak kaum muslimin belum dapatkan, ini bisa dibilang ya. Alhamdulillah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah Wah, khair. ya, baik ya, Om. Mungkin ada yang lain sebelum kita lanjut, Om. Atau sudah cukup ya. Nah, izin lanjut, Om ya, ke bab selanjutnya. Ya, di bab 590 ya, jika mendengar kokokan ayam jantan atau ayam jago ya. Nah, bagaimana dalam syariat Islam? Nah, ini juga sering diingatkan ini oleh para asatidzah kita. Ya, seperti di hadis 1236 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, "Idza sami'tum siyah, siyah itu kongkongan atau teriakan dikah. Dikah itu ayam jantan ya. Nah, di waktu malam itu karena ia melihat malaikat. Nah, beda kan? Syariatnya beda lagi, Om. Ya, kalau Iya, gongongan anjing atau kikikan apa? ayam. Keledai Baik. atau kuda itu ya berarti mendengar atau melihat syaiton. Ya, kalau dengan apa, kokokan ayam, ayam jantan, maka ya sang ayam itu melihat malaikat. Maka mintalah kepada Allah. Nah, syariatnya beda lagi, ya. Fasalullah, ya. Nah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karunia-Nya, rezeki kepada kita, perlindungannya, dan apabila kalian mendengar lingkikan keledai di waktu malam, maka itu sang keledai melihat syaitan. Nah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ya, maka dua syariat ini kan berbeda. Ya. Nah, dikah itu ayam jago atau ayam jantan ya kalau kita itu. Nah, kalau apa mendengar kokokan ayam, maka kita minta berdoa kepada Allah ya. Kita berzikir kepada Allah ya. Misalkan dengan Masya Allah, ya Subhanallah, ya. Misalkan dengan Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau misalkan dengar badai apa namanya meringkik, ya, maka itu kita disyaratkan beristiadzah ya. Auzubillahi minasyaiton. Ya, nah, kita lanjut ya, para jemaah sekalian, ya. Di hadis di bab 591 ya. Jangan kita mencela serangga ya. Dalam syariat Islam aja kita mencela serangga aja nggak boleh, Om. Ya, makanya benar adanya kalau misalkan kita udah berihram itu nggak boleh kita membunuh serangga ya. Karena sejatinya dalam syariat Islam kita mencela aja nggak boleh, apalagi membunuh. Seperti hadis 1237 ya. Dari sahabat Anas bin Malik ya, maulanya Rasul, asistannya Rasulullah SAW ya. Dia berkata bahwa seseorang melaknat serangga ya, di hadapan Rasulullah SAW. Ya, melaknat kalau kita mencela ya, sama ya. Maka beliau ya bersabda ya, la anhu, janganlah kamu melaknatnya, mencelanya, ya, karena dia membangunkan salah seorang nabi untuk sholat. Masya Allah ya. Kebiasaan serangga tuh para jemaah sekalian. Salah satunya itu membangunkan para rasul-rasul dan juga nabi untuk sholat malam. Ya, ya untuk syariat sholat. Ya. Maka jangan kita celak ya. Seperti apa? Ya, bahkan ada serangga yang dijadikan surat apa Ya, serangga yang menolong Rasul dan juga Abu Bakar. Ya, Kabut. ankabut, ya kan? Ya, artinya laba-laba. Ya. Ya, begitu banyak ya, hewan-hewan kecil yang mana ya lebih mulia bahkan daripada pada manusia. Ya. Maka jangan kita celak. Ya. Kalau nggak ada syariatnya kita nggak boleh membunuh. Ya. Kalau nggak ada syariatnya kita nggak boleh mencela. Ya. Itulah syariat Islam ya. Kita diminta untuk menghargai bahkan hewan kecil. Ya. Selanjutnya ya para jemaah sekalian, ya. Nah, ini syariat qailullah, tidur siang. Yang sering kita dengar. Nah, itu ada hadisnya para jemaah sekalian, ya. Nah, seperti di hadis 1238, ya. Dari sahabat Umar bin Khattab, ia berkata ya, ada kalanya sejumlah orang Quraisy duduk di dekat pintu Ibnu Mas'ud. Ya, di waktu bayangan sesuatu mulai pindah ke timur, ya. Jadi kalau zaman dahulu lihat di sirah para sahabat ya, sirah Rasul ya, yang Ana sering sarankan ya di apa Syarial Umar itu waktu sholat di zaman Rasul kan masih pakai tongkat kayu Kalau di Mekah misalkan tongkat kayunya sejajar dengan matahari, nggak ada bayangannya, maka itu waktu zuhur. Ya, ketika lagi pindah ya ke timur, ya bayangannya, nah, berarti kan matahari mulai ke barat kan. Nah, maka itu mulai siang. Ya. Dia berkata bangunlah ya. Nah, adapun yang tetap ya
Nah, maka ia untuk syaiton. Ya, jadi waktu siang itu bukan waktunya untuk kita bersunda gurau. Ya. Maka Umar lalu melintas dan membangun semua orang yang ia lewati. Nah, ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada orang berkata, ya, nah, Maula suku Has-Has, ya, melantunkan syair, ya. Nah, ada salah satu ya Maula itu bisa dibilang budak, ya. Dari suku Has-Has, ya, melantun syair, ya. Umar lalu memanggilnya dan berkata, apa yang kau lantunkan? Ya. Nah, yang dilantunkan ya biasa ya orang-orang Quraisy atau orang-orang Jazirah atau Arab pada zaman Rasul itu suka bersyair, ya. 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 Ucapkanlah selamat tinggal kepada Sulaimi bila engkau bersiap untuk perang. Ya. Ya. Cukuplah uban bagi seseorang, ya, dan juga Islam sebagai pelarang. Masya Allah, ya. Seperti pantun kalau di kita. Ya. Nah, maka lalu Rasulullah SAW berkata, ya, cukup engkau benar dan engkau benar dalam syairmu. Ya. Nah, maka ya di sinilah ya Umar bin Khattab ya tadi tentang larangan, ya, untuk bersundagoro pada siang hari, ya. Lebih baik kita menutup pintu-pintu kita untuk ya untuk qaulullah, ya, untuk kita beristirahat. Ya, kalau kita nggak ada kegiatan, ya. Lagi-lagi seperti di ya kitab At-Tabrani, ya, ya, kilu fa inna syayatina la taqil. Ya, ya, tidurlah kalian pada siang hari. Ya, sesungguhnya syaitan itu nggak pernah qailullah, nggak pernah tidur siang. Ya, ya, seperti yang kita tahu ya, para jemaah sekalian. Syarat Islam itu kan untuk membalikkan syariat atau kebiasaan syaitan atau orang-orang kafir. Ya, seperti apa? Eh, puasa Asyura, ya, 10 apa? Pada awal tahun, ya, dalam Islam, ya. Itu memang kita kan pada zaman apa, Nabi Daud kan atau Nabi Musa diturunkan syariat puasa pada tanggal 11. Ya, kalau pada Nabi Isa kan kepada umatnya disyariatkan puasa pada tanggal 9. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat puasa, ya, kepada kaum muslim itu 10, ya, untuk membedakan kepada ya kaum-kaum yang lain, ya. Walaupun kita boleh berpuasa pada tanggal 9 juga 10, ya. Nah, itu nggak masalah, ya. Tapi itulah syariat Islam untuk membedakan kepada kaum-kaum yang lain, untuk membedakan, apalagi membedakan kepada kebiasaannya syaiton. Ya. Ini juga dari apa Syekh Al-Albani, ya. Diwakil dengan hal tersebut sama. Ya. Maka ya syarat qaulullah itu ya benar adanya. Ya. Disyariatkan dalam Islam. Ya. Kemudian kita lanjut di hadis 1239, ya, dari Sya'ab bin Yazid. Ya. Ia berkata, Umar radhiyallahu anhu minta di depan kami di tengah-tengah hari. Ya. Lalu berkata, bersiaplah kalian, lalu tidurlah kalian. Sedangkan waktu yang tersisa, maka itulah untuk syaiton. Ya. Maka waktu-waktu siang yang kalian senda gurau itu sebenarnya waktunya syaiton. Ya, kenapa kalian mengikuti waktu syaiton untuk bersenda gurau? Itu ya. Peringatan dari Umar bin Khattab, ya. Makanya kita tahu ya, salah satu Amirul Mukminin yang paling tegas itu adalah Umar bin Khattab, ya, yang selalu apa melihat kaum muslimin, ya, bertanggung jawab kepada kaum muslimin. Insya Allah ya, kita mengikutilah ya. Ini seharusnya yang mengikuti itu ya para amirnya kita ya, pemerintah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh ya Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, kemudian kita lanjut para jemaah sekalian, ya, di hadis 1240 dari sahabat Anas bin Malik, ya, maulanya Rasul. Ia berkata, ya, nah, mereka menunaikan sholat Jum'ah, lalu tidur siang setelah sholat Jumat, ya. Nah, maka para sahabat yang mulia, ya, perhatikan tidur siang sejenak setelah sholat Jumat itu khusus, ya. Berbeda dengan hari-hari lain yang panas, ya. Nah, mereka tidur sejenak di hari siang, kemudian mereka melaksanakan sholat zuhur. Ya, jadi kalau sholat Jumat, ya, syarat pada sholat Jumat, qailullahnya itu setelah sholat. Ya. Kalau di hari-hari yang lain, ya, qailullah itu sebelum zuhur. Ya. Nah, inilah ya. Insya Allah ya, syariat Islam itu bahkan teliti dalam waktu-waktu istirahat, ya, agar kita menyelisih kebiasaan syaiton. Ya. Nah, kita lanjut ya, para jemaah sekalian, di hadis 1241 dari Thabit Anas, ya, dari sahabat Anas kembali, ia berkata, ya,
tidak ada minuman yang lebih disukai oleh penduduk Madinah, ya, selain ya kurma dan juga air dingin. Ya. Jadi kita tahu ya syarat di khamar itu kan diharamkan tahun 2 Hijriah ya. Walau alam, anak agak lupa 2 Hijriah apa 5 Hijriah atau tanggal 7 ya. Yang saat Madinah dan juga Mekah itu kota Madinah Afwan ya, kayak seperti dilumuri oleh darah karena warna khamar itu kebanyakan merah. Nah, setelah itu ya setelah diharamkan ya kaum Madinah atau kaum muslimin di Madinah ya minuman paling suka itu adalah kurma dan juga air dingin. Ya, sungguh aku benar-benar sedang menuangkan khamar untuk para sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, ketika mereka berada di rumah Abu Talha, ya, tiba-tiba meminta seseorang lelaki lalu berkata, minyak khamar telah diharamkan. Ya, namun mereka tidak bertanya kapan. Lalu, ya, tertunggu hingga kami melihatnya. Ya, mereka berkata, wahai Anas, tumpahkanlah khamar itu. Ya, karena telah diharamkan. Ya, mereka kemudian tidur siang sejenak di rumah Ummu Sulaim hingga udara menjadi dingin dan mereka pun mandi. Ya. Kemudian mereka diberi wewenang, ya, wangian oleh Ummu Sulaim. Ya, setelah itu, ya, mereka pergi menyuruh Rasulullah SAW dan bertanya tentang berita khamar telah diharamkan. Ya, adalah seperti yang dikatakan oleh laki yang lewat tersebut. Maka Anas bin Malik berkata, ya, setelah itu kelak, ya, mereka tidak meminum khamar setelah itu. Ya, nah ini banyak faedah ya para jemaah sekalian. Ya, begitulah syariat Islam. Ya. Para sahabat itu sangat gencar untuk menuntut ilmu. Ya, mereka itu nggak pernah putus semangat ya dalam menuntut ilmu, walaupun itu kebiasaannya mereka sendiri. Ya. Mereka nggak mau mendukung atau membela kebiasaan mereka ya. Kenapa khamar diharamkan? Ya. Mereka bela enggak. Ya. Mereka bertanya sesuai dengan syariat Islam dan mereka nggak bela dengan kebiasaannya mereka. Ya. Nah inilah kita lihat di kandungan hadis ya para jemaah sekalian. Syariat Islam itu turun kepada para sahabat, yaitu dengan berderajat, bertahap. Gak langsung khamar itu diharamkan, plek langsung enggak. Begitu syariat Islam nggak pernah diterima. Ya makanya ada syarat nasikh wal mansukh. Ya. Ada hadis yang atau ada syariat yang dihapus dengan syariat yang baru. Ya. Makanya seperti khamar itu bertahap. Ya. Ya sebabnya apa ya? Seperti di dalam Al-Quran. Ya. Nah, di tahap kedua dalam bukan pengharaman ya. Tahap kedua itu masih penjauhan khamar ketika kita lagi sholat. Nggak boleh kalau mau sholat itu minum khamar. Ya. Ketika lagi zikir itu ya masih dalam keadaan mabuk, nggak boleh. Ya. Maka setelah diharamkan ya, maka para sahabat tidak lagi mencicipi atau minum khamar. Ya. Ini ya para jamaah sekalian. Ya, syariat Islam ya, Masya Allah, benar-benar menaungi para sahabat dan juga kaum muslimin. Ya. Agar terjauh dari segala bentuk mudarat. Walaupun secara bertahap ya, nggak plek syariat Islam. Ya. Maka itulah yang kita tiru ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat Islam nggak langsung plek, ya. Nggak langsung saklek. Ya, maka ya, mohon maaf ya para jamaah sekalian ya, maupun dari asatidah kalian ya, kalau misalkan uh, memperingati ya kaum muslimin jangan saklek itu menurut anak kurang tepat. Ya. Ya, apalagi kepada orang yang mungkin baru hijrah, ya, orang yang mungkin baru mu'alaf, nggak bisa kita hukumi dengan saklek, nggak bisa kita peringati dengan cara yang keras. Ya. Kita harus lihat ya, ya siapa yang kita nasihati, ya, dan bagaimana caranya yang tepat untuk menasihati orang tersebut. Ya. Harus dengan tata cara yang tepat, nggak bisa dengan segalanya dengan bentuk yang saklek atau keras. Ya. Mungkin kita lanjut ya para jamaah sekalian di bab 593 ya tentang tidur sore. Nah, tadi kan qaulullah kan tidur siang. Ya, maka bagaimana dengan syariat tidur sore atau kebiasaan tidur sore? Ya. Dari Khawat bin Jubair ya di hadis 1242 ya ia berkata ya, tidur di awal hari adalah suatu kebodohan. Ya, maksudnya di awal itu setelah subuh ya sampai suruh. Sedangkan tidur ya di tengah hari adalah suatu ketepatan. Itu sesuatu yang syariat itu tetapkan. Adapun tidur di akhir hari, ya, karena kan akhir harinya dalam kalender apa namanya Hijriyah itu kan sebelum maghrib ya, karena habis maghrib kan kalendernya berpindah tanggal. Nah, adapun tidur di hari akhir, ya di akhir hari, ya adalah suatu kebodohan. Nah, wa akhiruhu humuk itu apa ya? Suatu kebiasaan bodoh.
Nah, maka dalam syariat Islam yang dilarang itu tidur pada pagi hari langsung. Ya, ini seperti kita belajar ini, orang-orang lain tidur itu dari habis subuh itu suatu kebodohan. Ya, dan tidur di sore hari itu kebiasaan yang membuat orang bodoh juga. Ya, nah, kita lanjut ya para jemaah sekalian. Ya, di bab 594 ya, nah, tentang hidangan. Ya, nah, seperti kita lihat ya, nah, di hadis 1243 ya. Nah, ketika ya Maimun bin Mihran bertanya kepada Nafi ya, "Nah, apakah Ibnu Umar pernah ya mengundang untuk makan ya, undangan untuk ya makan?" Ya, dia menjawab ya, "Untanya patah di suatu waktu, lalu kami menyembelihnya." Ya, dia berkata, "Ya kumpulkanlah kepadaku ya penduduk Madinah." Ya, Nafi lalu berkata, "Wahai Abdurrahman, untuk apa engkau mengumpulkan Ahlul Madinah? Ya, nah, kita tidak punya apapun atau hidangan untuk ya yang berbentuk roti, yang nggak punya karbohidratnya gitu." Ibnu Umar menjawab ya, "Segala puji bagi Allah ya. Ya Allah, ini adalah daging yang besar. Nah, dan ini kita bisa mirok ya. Nah, kita kasih kuah ya. Ya, nah, maka barang siapa yang mau ya maka makanlah ya. Kita sajikan ya. Nah, tapi barang siapa yang tidak mau ya maka tinggalkan nggak masalah. Ya. Nah, jadi kalau misalkan undangannya berbentuk umum para jamaah sekalian, ya, seperti undangan apa? Seperti nikahan, walimah, atau misalkan undangan-undangan yang lain berbentuk umum pada suatu grup, ya, itu pada suatu lingkungan, ya. Kalau misalkan beberapa berhalangan nggak masalah, itu nggak dosa, ya. Beberapa nggak mau datang nggak masalah. Tapi kalau undangannya berbentuk khusus kepada seseorang personal, maka hukumnya wajib, ya. Karena itu hakul muslim alal muslim. Kita telah bahas ya di bab sebelumnya. Jadi undangan yang berbentuknya khusus itu haknya muslim kepada muslim yang lain harus ditunaikan, ya. Nah, kalau yang personal itu nggak boleh kita tolak ya. Kalau kita nggak ada udzur syar'i ya. Wallahu alam bisa ya. Sampai hadis 1243 para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya, sebelum kita cukupkan pertemuan pagi hari ini. Itu sudah cukup insya Allah para jemaah sekalian ya, materi pada pagi hari ini. Apa Ustaz eh, tanya tadi kalau tidur pagi hari kebodohan gitu. Betul ya betul ya. Jadi yang kenapa ya banyak asatidzah ya, kalau misalkan banyak apa namanya ulama itu melarang ya dalam fikihnya untuk tidur di pagi hari itu setelah benar-benar habis subuh ya. Ya, karena itu sebuah kebodohan. Yang mana membuat orang tuh malas seharian. Ya pasti para jamaah sekalian relate ya. Kalau tidur di pagi hari ya. Kalau Itu ya setelah itu sama nggak? enggak, setelah suruk nggak apa-apa Om. Ya. Baik. Makanya kalau beberapa pondok walaupun hari libur Om. Walaupun hari libur ya kayak pondok-pondok kan hari libur kalau nggak Jumat, Ahad gitu kan. Nah kayak anak santri-santri itu nggak dibiarkan habis subuh itu langsung selesai sholat. Apa bubar dari masjid enggak. Biasanya pondok-pondok itu kebiasaannya setelah subuh itu ada waktu mereka bako. Sampai kapan? Minimal 30 menit. Jadi nggak harus sampai suruk. Kalau suruk karena anak-anak juga kasihan kan. Nah, kelamaan baca Quran juga ya mereka pasti jenuh. Cuma biasanya mereka dibiasakan itu habis suruk, habis sholat itu walaupun hari libur dibiasakan baca Al-Quran sekitar 30 menit. Nah, setelah itu biasanya ada apa namanya praktek bahasa Arab ya, 30 menit juga biasanya keliling keliling ma'had terus ngomong bahasa Arab. Nah, biar apa? Saat mereka udah ngantuk itu sudah pada waktu syuruk ya. Jadi enggak apa habis subuh mereka tidur enggak. Nah, jadi gitu Om ya. Dan itu relate ya dalam ada hadisnya gitu kan. Insya Allah gitu Om ya, terjawab Om ya. Insya Ya. Allah. Insya Allah kita lanjut sedikit ya bab khitan. Ini khitan dalam syariat Islam ya. Di bab 595 ya dari bab khitan ya. Di hadis 1244 dari sahabat Abu Hurairah ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya. Nabi Ibrahim itu khitannya pada saat umur 80 tahun ya, dan beliau berkhitan dengan kapak ya. Jadi syariat khitan itu ya para jamaah sekalian ya.
itu dari zaman dahulu ya, zaman sebelum kaum muslimin ya. Ini memang sudah disyariatkan ya. Nah, dan juga khitan bagi perempuan juga disyariatkan ya. Seperti di bab selanjutnya 596 ya, dari khitan bagi perempuan. Nah, dia di 1245 ya. Seseorang perempuan yang sudah lanjut usia dari Kufah ya. Nah, menceritakan kepada kami, ia berkata ya, Ummu al-Muhajir ya berkata, aku ditawan di antara budak-budak perempuan oleh orang-orang Romawi. Ya, lalu Utsman menawarkan Islam kepada kami ya, mengajak kepada Islam. Ya, tidak ada yang masuk Islam kecuali aku dan satu orang yang lain. Ya, lalu Utsman berkata, ya, nah, pergilah dan khitanlah ya, serta sucikanlah keduanya. Ini syariat juga ya, untuk mengkhitan ya bagi perempuan ya. Nah, dan undangan ya, undangan untuk khitan ya. Nah, yang kita lihat di hadis 1246 ya, dari saling mengabarkan kepada ya Umar bin Hamzah ya, Ibnu Umar ya mengkhitanku dan juga Naim ya. Dia lalu menyembelih seekor domba untuk kami ya. Jadi boleh dirayakan. Ini bukan suatu yang berlebih-lebihan. Boleh ya. Nah, aku telah melihat kami dan kami sesungguhnya senang ya, meriah terhadap undangan khitan tersebut ya. Nah, karena telah disembelihnya domba untuk kami yang telah berkhitan ya. Nah, lanjut ya ke hadis terakhir ya pada pagi hari ini ya. Nah, bersenang-senanglah dalam khitan ya. Seperti tadi ya, jadi sebenarnya sama ya. Di hadis 1247 ya, bahwa Ummu Alqamah ya, mengabarkan kepada ya anak-anak perempuannya dari saudara Aisyah ya, untuk dikhitan ya. Lalu dikatakan kepada Aisyah ya, apakah sebaiknya kami panggilkan orang-orang untuk menghibur mereka ya, menjadikan undangan gitu kan, bersenang-senang. Aisyah menjawab, baiklah, tidak masalah ya. Lalu mengirim kepada Ali ya, maka datanglah ia menemui mereka. Lalu Aisyah lewat di depan rumahnya ya, dan melewatlah ya. Nah, dan melihatnya bernyanyi sambil menggerakkan kepala dan berdendang ya. Dia mempunyai rambut yang lebat, lalu ya Aisyah berkata, "Uf," ya. "Uf" itu apa? Cukup ya. Jangan gitu. "Uf, syaiton ya. Keluarkanlah dia. Janganlah ya. Syaiton ini bisikan syaiton ini ya. Nah, merayakan dengan hal tersebut itu bisikan syaiton ya. Apa nih pada zaman sekarang ini sedikit kita relate dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan apa-apa tuh apa? Kalau zaman sekarang awak marawisan ya. Nah, apa dengan apa gendang, kemudian ada lantunan lagu ya. Nah, ini kebiasaan dari kaum jahiliyah juga ya. Yang mana itu bisikan syaiton ya. Maka bagi mereka yang merayakan apapun ya, hari hari raya Islam atau misalkan Maulid Nabi ya dengan marawisan tersebut ya. Atau bahasa lainnya mungkin ada ya. Yang bermain gendang terus bernyanyi, ada yang menari, yaitu bisikan syaiton ya. Dan itu terjadi pada zaman jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, insyaallah ada yang ditanyakan pada jamakan ya. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Apa Ustaz? Ya, apa dulu? Mungkin sedikit untuk Senin depan, insya Allah. Ini tentang khitan perempuan dibahas lebih dalam sedikit. Boleh, ya. Dan perempuan, ya. Perempuan. Nah, apapun ya, Ini untuk Senin syariat, aja. boleh ya. Untuk syariatnya mungkin para umat udah ini ya, nggak pernah apa sebutkan mungkin ya, apa maksudnya torikohnya ya, tata caranya kan memang beberapa umat mungkin sudah ada khitan, jadi mengetahui itu. Memang keutamaan itu dalam Islam ada, ya. Memang ada keutamaannya. Nanti kita bahas selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau gitu ya. Nah, mungkin terakhir ada yang ditanyakan atau disampaikan Sudah cukup insya Allah. Insya Allah cukup Ustaz. Nah, sudah cukup ya insya Allah ya. Oke. Kalau ya bila sudah cukup ya pertemuan pagi hari ini kita akhiri pertemuan pagi hari ini, yang mana insya Allah ini yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah ya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insya Allah kita ya bertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW sampai menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Karena kita akhiri pertemuan pagi hari ini ya. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana minta maaf jika ada kekurangan atau
kesalahan yang Anda sampaikan ya, para jemaah sekalian, ya. Nah, ditutup ya pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.